Semoga sehat semua ya. Tapi ingat, kita masih tetap harus menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Masih ingat apa saja yang harus diterapkan di protokol kesehatan? Apa? Yang pertama? Memakai masker. Yang kedua? Mencuci tangan. Yang ketiga? Oke, menjaga jarak. Jadi protokol kesehatan ini tetap perlu kita terapkan. Kenapa? Supaya tetap menjaga keadaan tubuh kita tetap sehat, tetap bugar, dan tidak tercemar atau terjangkiti virus apa? Corona ataupun virus yang lainnya ya, karena sekarang memang zamannya sudah banyak virus-virus yang bertebaran untuk melemahkan imunitas tubuh kita. Oke, sebelum kita melaksanakan aktivitas pembelajaran pada hari ini, kita pimpin doa terlebih dahulu. Mohon ketua kelas untuk dibantu memimpin doa teman-temannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tua kelas yang sudah memimpin doa teman-temannya. Tujuan kita berdoa adalah supaya pembelajaran kita hari ini bisa bermakna, bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri ataupun untuk masa depan nanti. Ya. Sebelum kita ke materi pembelajaran, ada yang tidak hadir hari ini? Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, Ibu absen. Diandra Fasri, M. Rizky Isa Pratama, Fajar Arif Fatriadi, Nendia Wahyu Aditama, M. Lutfian, Farhan Zaki, M. Danu, Vincentius, Yodi Ardian, Eka Yuda, Adrian Tarnando, Arif, Aidil Aziz, Dimas Galuh, Dimas ya? Oke, Dimas sendiri. Galuh, Reski, Gilang Ihsan, Fahrul Febrianto, Fikri, Satrio, Gilang Arya, Gilang Olfa. Mana Gilang Olfa? Raihan. Oke ya, hadir semua. Oke, karena hadir semua berarti memang kelas ini semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum Ibu memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulas dulu materi sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah belajar yang namanya tentang alat-alat ukur dalam fisika. Salah satunya adalah alat ukur listrik. Ada yang tahu apa itu alat ukur listrik? Contoh alat ukur listrik ya, Adrian? Oke, pintar sekali. Multimeter atau yang kita kenal dengan multitester itu merupakan salah satu alat ukur listrik. Ada yang tahu fungsi multitester ada 3. Ada yang tahu apa saja fungsi dari multitester? Fungsi dari multitester masih ingat? Fungsinya untuk apa aja sih multitester itu? Oke, Diandra? Oke, untuk mengukur tegangan. Kemudian? Mengukur arus listrik. Yang ketiga?
Oke, arus listrik benar, tegangan listrik benar. Ada lagi yang tahu satu lagi untuk mengukur apa? Multitester ini bisa untuk mengukur tiga besaran dalam listrik. Arus betul, tegangan betul. Satu lagi, ada yang tahu? Coba angkat tangan. Oke, siapa? Ada yang tahu? Yodi tahu satu lagi untuk mengukur apa? Tegangan. Iya, tegangan tadi sudah disebutkan oleh Diandra ya. Jadi yang ketiga, Ibu ingatkan kembali untuk mengukur hambatan listrik. Jadi multitester berfungsi untuk tiga hal. Yang pertama, mengukur arus listrik. Yang kedua, mengukur tegangan listrik. Dan yang ketiga, mengukur hambatan listrik. Oke, sebelumnya lagi Ibu tanya lagi nih. Besaran dari arus listrik apa? Ada yang tahu satuan dari arus listrik? Satuan dari arus listrik. Oke, masih ingat nggak? Satuan dari arus listrik. Satuan dari arus listrik. Ada yang tahu? Oke, Adrian? AC. Oke, belum tepat tapi sudah bagus, bisa mau menjawab. Satuan, oke Yuda? Oke, belum tepat juga. Satuannya listrik. Oke, pintar sekali. Jadi jawabannya ampere. Satuan dari arus listrik adalah ampere. Yang kedua, satuan dari tegangan listrik. Satuan dari tegangan listrik. Oke, Diandra? Oke, betul sekali. Jadi satuan dari tegangan listrik adalah volt. Satuan dari arus listrik kita sebut ampere. Satuan dari tegangan listrik kita sebut dengan volt. Kemudian yang ketiga, hambatan, satuannya adalah ohm. Oke ya, itu pelajaran minggu lalu yang sudah kita pelajari tentang alat ukur listrik. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas yang namanya energi. Masih ingat ya, minggu lalu kita sudah belajar yang namanya energi. Kenapa sih kok energi itu kita pelajari? Ternyata nih, kita sebagai manusia atau sebagai makhluk hidup membutuhkan yang namanya energi untuk beraktivitas. Coba, kalau nggak makan apa yang terjadi pada diri kalian? Sakit, lemes, betul. Bisa meninggal, bahkan ada yang bisa meninggal karena nggak makan kali ya. Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Kita manusia saja membutuhkan yang namanya energi untuk beraktivitas. Dengan cara apa mendapatkan energinya? Tadi disebutkan dengan cara makan, minum. Itu sumber energi bagi tubuh kita supaya bisa melakukan aktivitas. Nah, manusia saja nih nak, butuh yang namanya energi untuk beraktivitas, apalagi yang namanya mesin. Mesin pun butuh yang namanya energi supaya bisa bekerja atau berfungsi. Contohnya sajalah, pada punya HP semua? Punya. Nah, kalau HP itu mau berfungsi, salah satu yang harus kita upayakan apa? Dicas, betul sekali. Kenapa kok HP itu harus dicas? Untuk mengisi baterai. Kalau baterainya kosong bisa dipakai nggak HP-nya? Enggak. Nah, inilah salah satu contoh kenapa peralatan elektronik pun membutuhkan energi untuk bisa digunakan. HP kalau tidak ada baterainya, lowbat, yang nggak bisa digunakan walaupun kuotanya sangat banyak. Kalau kuota nggak ada tapi baterai ada, penuh, masih bisa digunakan nggak? Masih bisa digunakan. Ya, itulah fungsi dari sumber energi. Ternyata energi dibutuhkan juga untuk perlengkapan elektronik. Seperti itu ya. Nah, itu kemarin sudah kita bahas tentang energi, dan salah satu macam atau bentuk energi yang kita ketahui adalah energi listrik. Energi listrik ini nak, suatu energi yang tidak asing lagi bagi kita, apalagi di zaman sekarang.
yang namanya listrik itu pasti sangat dibutuhkan. Betul atau tidak? Betul. Dan ini sudah menjadi ketergantungan dari diri kita. Dari setiap orang itu pasti membutuhkan listrik untuk beraktivitas. Kalian nggak ada listrik pasti kebingungan, nggak megang HP aja udah kebingungan. HP-nya ngedrop, nggak ada isinya, bingung nyari listrik. Di mana saya harus nyarger supaya HP-nya terisi. Semua orang pasti membutuhkan listrik untuk beraktivitas. Nah, makanya kita ambil materi energi listrik ini untuk kita pelajari. Seperti itu ya. Nah, ini Ibu silakan perhatikan PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan. Jadi materi kita hari ini, di sini ada materi energi dan perubahannya. Jadi kita masih membahas tentang materi energi dan perubahannya, lanjutan dari energi listrik. Seperti itu. Jadi materinya adalah energi listrik dan perubahan bentuk energi listrik. Oke, selanjutnya, bagaimana cara mengukur tegangan listrik? Tadi sudah Ibu sampaikan. Bagaimana cara mengukur tegangan listrik menggunakan multimeter. Sudah tahu ya? Minggu lalu kan sudah dipelajari gimana cara menggunakan multimeter, baik yang analog ataupun digital. Nanti dalam pembelajaran kali ini pun kita masih menggunakan multimeter. Jadi diingat-ingat kembali bagaimana penggunaan multimeter dalam percobaan yang akan kita lakukan pada hari ini. Kemudian coba ditonton dulu video kita. Oke, silakan dilihat. Kelihatan ya? Oke, silakan ditonton terlebih dahulu. Dari video yang Ibu tampilkan ini, informasi apa yang kalian dapatkan setelah menonton? Informasi apa? Coba kelompok 1, informasi apakah yang bisa didapatkan dari menonton hasil videonya? Oke, informasi apa yang bisa didapatkan? Maksud dari video ini apa? Oke, lampunya berhasil menyala, betul sekali. Kenapa lampunya bisa menyala? Coba kelompok 3 atau 4? Oke. Oke, adanya perubahan energi dari baterai ke cahaya. Berarti sumber energinya apa ini? Baterai. Oke, ini video ini menampilkan bahwa lampu bisa menyala kalau ada namanya sumber energi. Nah, sumber energinya di sini ada contohnya baterai. Kenapa kok harus pakai 2 baterai?
Nih, di video ini ditampilkan kenapa kok ya harus 2 baterai baru dia bisa menghidupkan nyala lampu. Nah, ini nanti akan kita pelajari ke materi hari ini. Sebelumnya, Ibu sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi, pembelajaran hari ini tujuannya di sini ada 6. Yang pertama, melalui diskusi dan literasi, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan energi listrik dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, melalui pengamatan dan percobaan, peserta didik diharapkan dapat menghitung besarnya energi listrik yang dibutuhkan untuk menyalakan peralatan elektronik dengan benar. Dan yang ketiga, melalui pengamatan dan percobaan, peserta didik diharapkan dapat menganalisis dampak penggunaan sumber energi listrik. Kemudian yang keempat, yang kelima, melalui kegiatan eksperimen, peserta didik melakukan percobaan. Dan yang selanjutnya, melalui kegiatan eksperimen, peserta didik juga dapat merangkai alat listrik sederhana yang menghasilkan perubahan bentuk energi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah mampu. Peserta didik mampu menyajikan ide atau gagasan terhadap upaya pemecahan masalah pada energi dan perubahan bentuk energi listrik. Nah, kemudian selama proses pembelajaran ini, apa aja yang mau Ibu nilai? Nih, ini yang mau Ibu nilai. Jadi sikap kalian selama pembelajaran Ibu nilai. Kemudian di pengetahuannya akan Ibu nilai juga. Kemudian di keterampilannya juga akan Ibu nilai. Jadi selama proses pembelajaran, untuk sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilannya akan Ibu nilai semua. Oke ya, ini untuk penilaian yang akan Ibu lakukan. Selanjutnya, kita ke masalah yang akan kita hadapi hari ini. Ini masalah yang akan kita hadapi hari ini. Silahkan ditonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan diperhatikan, ini masalah kita hari ini. Jika tegangan listrik di rumah tidak stabil, dapat menyebabkan peralatan elektronik di rumah cepat rusak. Saya ingin membagikan pengalaman yang baru saja saya alami. Listrik di rumah saya tegangannya tidak stabil, ditandai dengan stabilizer berkedip-kedip. Daya berkurang. Begitu juga suara mesin lemari es yang terkadang kehilangan tegangan. Kejadian ini sering dialami di malam hari ketika pemakaian listrik bersamaan. Setelah saya cek meteran listrik dengan menekan tombol 41, muncul daya hanya 177 volt. Sedangkan normalnya daya listrik di Indonesia di antara 190 volt sampai dengan 230 volt. Jadi, jam 6 pagi saya telepon ke customer service PLN dan jam 8 petugas PLN datang untuk melakukan pengecekan. Ternyata masalahnya ada di instalasi listrik di perumahan saya, karena ada beberapa rumah mengalami hal yang sama. Setelah dilakukan perbaikan, semua kembali normal. Untuk kode lainnya dan umum digunakan pada meteran listrik adalah 54 kode token terakhir, 59 jumlah KWH terakhir dimasukkan, 75 cek ID meter, 79 cek batas minimal alarm, 45605 untuk mengubah batas minimal alarm menjadi 5 kWh.
4, 5, 6, 10 untuk mengubah batas minimal alarm menjadi 10 kWh. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin salah satu bentuk permasalahan yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari, yaitu ketidakstabilan dari tegangan listrik. Nah, ternyata dari ketidakstabilan tegangan listrik ini berpengaruh terhadap alat-alat elektronik rumah tangga. Nah, ini yang mau kita selesaikan. Masalah ini yang mau kita selesaikan dalam penyelidikan kita pada hari ini. Oke, jadi rumusan masalahnya adalah mengapa tidak stabilnya tegangan listrik dapat mengakibatkan rusaknya peralatan elektronik rumah tangga. Nah, ini akan kita lakukan penyelidikan pada hari ini dengan menyiapkan segala kebutuhan alat dan bahan yang akan kita pakai pada hari ini. Nah, sebelumnya pada minggu pertemuan kemarin kita sudah bagi kelompok terlebih dahulu. Jadi sekarang kita duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing pada minggu lalu. Sudah semua? Sudah menempati kelompoknya? Oke, Ibu tanya kelompok 1 mana? Lengkap? Oke, kelompok 2? Oke, lengkap? Kelompok 3? Oke, lengkap kelompok 3? Kelompok 4? Lengkap? Kelompok 5? Oke, lengkap? Oke. Sekarang karena sudah menempati kelompoknya masing-masing, silakan diperiksa alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penyelidikan pada hari ini. Ada multimeter, kemudian ada stopwatch. Stopwatch ini kalian bisa menggunakan HP kalian ya, menggunakan HP masing-masing untuk menggunakan stopwatchnya. Kemudian untuk perlengkapan lainnya silakan disiapkan. Sekarang mari kita melakukan percobaan dengan cara membaca petunjuk yang ada di LKPD. Jadi LKPD-nya sudah Ibu bagikan, silakan dibaca petunjuk yang ada pada LKPD hari ini. Sudah dapat semua LKPD-nya? Oke, silakan ditulis dari nama anggotanya siapa saja, kelas mana, kemudian dibaca apa yang ada di dalam LKPD. Oke, silakan kita melakukan percobaan. Ketika ada yang bingung atau tidak paham, silakan langsung ditanyakan. Oke, silakan langsung melakukan percobaan. Oke, nak, langsung dicoba. Ditulis nama anggota kelompoknya dulu. Tadi pulpennya mana tadi? Oke, silakan ditulis dulu nama anggota kelompoknya. Jangan lupa kelasnya juga ditulis. Bagian yang paralel, LED yang paralel. Sudah dicoba? Oke. Baterainya sudah ada?
Ditulis namanya. Namanya ditulis terlebih dahulu, nak. Nama sama kelasnya ditulis terlebih dahulu. Tadi udah dikasih pulpen. Oke, nama kelompoknya sudah ditulis. Oke, ini juga jangan lupa untuk dituliskan. Ditulis nama kelompoknya. Berapa? Ya, kalau ini ke 10 nggak apa-apa. 2, ini berapa tegangannya? Berarti ke 2,5 juga nggak apa-apa, tapi susah 10 aja. Oke, tulisin nama temannya. Satu lagi. Oh, sudah 4 ya. Ditulisin semua namanya. Oke, silakan nama kelompoknya sudah ditulis. Sudah, coba lihat. Oke, siap. Oke, silakan melakukan percobaan. Dibaca terlebih dahulu. Coba dibaca terlebih dahulu. Baca. Dari pertama sini. Ya, dibaca dari pertama. Tujuannya dibaca. Nama kelompoknya sudah ditulis. Oke, di ini. Dibaca terlebih dahulu tujuannya, terus gimana cara ngerjainnya. Silakan dibaca terlebih dahulu, kemudian lakukan percobaan untuk ngisi ini. Ini ditulis juga namanya. Oh, ini lepas. Oke, silakan diisi. Ya, diisi ini. Kemudian kabel. Nah, yang ini baterainya nanti diukur nyala lampunya seperti apa kalau pakai baterai ya. Nah, setelah pakai baterai dicoba pakai ini. Ya. Pakai tegangan yang 3 volt sama 6 volt aja. Ini ditulis 3 volt, yang di sini 6 volt. Jadi baterai 2 dicoret. Ya. Oke, silakan dilakukan ini. Percobaan boleh. Pakai baterai terlebih dahulu. Baterai dulu. Dicoba pakai baterai dulu rangkaiannya. Hidup atau enggak nyala lampunya? Enggak nyala. Oke, yang itu nak? Enggak nyala juga. Oke, enggak nyala. Coba pakai ini. Positif. Yang ini. Oh, nggak hidup juga ya. Oke, tunggu sebentar, rangkaiannya Ibu ganti. Yang itu nak. Nggak hidup juga. Tunggu sebentar ya. Udah dicoba hidup nggak? Coba. Pakai ini nih. Jangan dicoba. Nggak nyala. Nggak nyala ya? Coba. Kendor apa ya? Udah, nggak nyala sih. Bentar ya. Yang ini nyala sudah? Oke, dicoba ya. Baterainya itu. Pakai baterai dulu baru pakai ini. Itu hidup kan ya? Ini hidup ya berarti ya? Sudah hidup, itu pakai baterai apa pakai ini? Yang pakai baterai coba, pakai baterai hidup nggak? Ini nak? Yang positif yang ini ya? Maju. Oke. Nggak hidup, berarti tulis di sini redup atau tidak menyala. Di baterai di sini ditulis tidak menyala. Nah, di sini ditulis tidak menyala. Untuk baterai tidak menyala.
Ya, tulis tidak menyala. Tegangan pada baterainya berapa itu? Ya? Gimana? Kaget. Tadi hidup, Bu. Ya dipegang aja nggak apa-apa, nggak nyetrum kok. Ya ditulis, langsung ditulis hasil pengamatannya. Ini yang 3 volt ya? Oke. Baik, menyala. Oke. Menyala. Ini nyalanya kayak mana kalau baterai? Kalau baterai redup, Bu. tulis berarti di sini menyala redup. Ya, menyala redup kan ada perbedaannya kan? Iya, ada perbedaan ini terang, Bu. Pegang aja. Ini redup, 3 volt terang, berarti ini terang, menyala terang. Oke, sekarang ibu kalian naikkan tegangannya ke 6 volt. Oke, coba. Putus nggak? Udah putus. Coba ke 3 volt. Hidup nggak? Berarti putus ya, karena dicoba di 3 volt udah nggak hidup lagi. Oke, betul, berarti 6 volt tidak menyala, dia langsung putus atau putus. Silahkan ditulis, tidak menyala atau putus. Iya, putus. Coba tunggu sebentar. Ya. Ya, putus atau tidak menyala. Udah dicoba pakai yang ini, tegangan 3 volt. Hah? Bermasalah nggak, Bu? Enggak. Udah ini hidup nggak? Ini hidup nggak? Nggak hidup juga. Pakai baterai dulu, Tadi tuh baterainya. Coba hidup. Nggak hidup juga. Nggak hidup ya. Udah selesai. Yang ini udah selesai tadi. Sudah putus, dia udah sampai ke putus. Coba lagi. Dicoba aja. Ini tadi udah nyala. Tadi satu putus. Kenapa? Nggak apa-apa. Diputer aja positif negatifnya, dicari dulu. Jangan pakai baterai. 3 volt dulu aja ya, 3 volt. Enggak nyetrum kok. Nah, itu dia. Ya dibalik, takutnya positif negatifnya ketukar lagi. Nah, hidup ya. Coba ininya dulu. Gak apa-apa, Bu. Apa? Ini sama sini dong. Ini sini sama sini. Dibalik. Nah, coba diamati gimana nyalanya. Terang, Bu. Coba satunya. Ini ya. Coba ini udah ini belum? Coba belum? Coba ditambah tegangannya. Itu masih berapa volt? 3. Ditambah tegangannya menjadi 6 volt. Ya, silakan kamu pegang. Gak apa-apa, banyak terus. Enggak, Dari 3 dulu. Udah. Dari 3. Udah. Naikin. Posisi nempel terus. Dari 3 dulu. Udah nggak hidup, satunya coba. Oke, arah 6. Tunggu, jangan dilepas. Oke. Mati ya? Tulis ya kesimpulannya ya.
Sama sih seperti tadi. Udah. Sekarang hitung arus listriknya. Oh, dimasukin ke kutub positif. Pertama arus listrik ini dulu. Dipindahin ke ampere. Ini kan masih volt. Kalau mau ke ampere mana ampere? Yang satuan ampere ya. Pindah ke 10. Oke, dihitung. Positif ke kutub positif. Coba dicoba lagi. Kalau nggak nyala pakai ini. Jadi nyala nggak? Nih, pakai ini nyala nggak? Nyala. Nyala coba. Coba dulu ketiga. Coba ininya. Mana ininya? Diperiksa ininya aja. Langsung ke lampunya. Coba pegang. Coba satunya. Mana lampu? Jadi, oke. Jadi ditulis saja di sini ya. Langsung ditulis saja. Di sini menyala redup. Di presentasinya tadi mana? Iya ini ya, ini ditulis di sini redup. Di sini redup ya, menyala redup. Tulis menyala redup. Menyala redup. Nah, di sini menyala terang, di sini tidak menyala atau putus, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang belum paham mana? Ini kelompok sini sudah selesai. Konslet. Silakan duduk. Sesuai kelompoknya. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Boleh? Nggak bisa, coba. Positif negatifnya sudah. Oke. Sekarang ini aja yang diukur. Oke, masukin. 3 volt dulu. Positif sudah. Berarti. Jalan, Bu. Oh, ampere meter yang berarti yang rusak ya. Masukkan. Oke, pindah ke 50 coba. Masukin. Coba dikalibrasi dulu. Ditempelin dulu, Pak. Oh, memang nggak hidup ya. Coba sekarang ini jalan. Coba ketegangan dulu. Coba yang 10. Berapa itu bacanya? Di angka 10 coba, di angka 10. Coba dibaca. Yang skala 10. Itu menunjukkan angka berapa? Mana yang skala 10 mana? Yang atas ya? Berapa berarti? Yang ini, berarti yang 10 yang ini nih, skala yang ini, yang atas, berapa nih? Sudah nyampe 4 belum? Udah. Sampai 4 ya? Oke. Berarti 3 volt, ini dalam, ini 3 volt berarti, ini 3 volt. 3 volt aja tuh, tegangan. Ini arus listrik diganti tegangan.
Ya, coba sekarang yang 6 volt. Oke. Berapa itu? Berapa baca skalanya itu? Ini tuh. Ya. 8 ke atas ya. Bapak di sini tulis 6 volt. 6 volt. Oke, cukup. Oke, ini diganti tegangan listrik. Tegangan listrik yang diukur pakai multimeter gitu ya. Ya. Pakai tegangan yang 3 volt sampai 6 volt. Ini ditulis 3 volt dan di sini 6 volt. Ya. Silakan langsung. Coret aja. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini sudah selesai. Oke, langsung ditulis kesimpulannya, apa percobaannya. Yang ini juga ada yang mau ditanyakan? Oke, ditulis saja di situ langsung kesimpulannya apa. Ya. Oke, silakan kembali. Ini tempatnya mana ini? Oke, kesimpulannya silakan ditulis. Langsung ditulis saja ke kesimpulan. Kesimpulan, iya, ditulisnya seperti itu. Oke, silakan langsung ditulis apa yang ada ditanyakan pada LKPD, silakan ditulis jawabannya. Kolom-kolom yang isinya titik-titik itu silakan diisi. Oke, di situ ada kolom kesimpulan, kemudian ada ide atau gagasan, silakan ditulis. Oke. Silakan ditulis kolom-kolom yang harus diisi. Oke, betul. Oke, kolom pada LKPD silakan diisi. Ini harus diisi juga. Nah, ini diisi. Kemudian kolom ini diisi sesuai dengan kolom tadi. Kesimpulannya apa? Oke, silakan ditulis. Nanti dikumpulkan. Oke, ya. Oke, ditulis jawabannya. Ya. Kesimpulannya terserah ini, ya, hasil diskusi, apa isi kesimpulannya. Jangan lupa kolomnya diisi. Yang ini wajib diisi. Ya, ini diisi. Oh, ini tadi hidup tuh, Bu. Hidup. Udah jalan itu. Oh, konslet. Enggak apa-apa. Di sini menyala redup, di sini menyala terang, yang 6 volt tidak menyala atau mati. Oh, punya dia orang. Sudah. Ini kabelnya. Oh, kabelnya. Ya udah, Kak, apa udah selesai. Sekarang ditulis jawaban titik-titiknya. Semua jawaban yang ada titik-titiknya diisi. Ya. Oke, ya. Boleh searching di HP boleh. Silahkan. Yang penting diisi. Oke, silahkan. Ya, yang ini diganti ya. Ya, betul. Ini baterai 2 diganti power supply. Diganti power supply. Ya, baterai 2 dicoret ganti power supply. Nah, nanti hasil kesimpulannya ditulis di sini ya.
diisi titik-titiknya. Silakan berdiskusi, berliterasi menggunakan HP kalian boleh. Tapi gunakan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, semua kolom titik-titiknya wajib diisi. Ya, semuanya sampai pertanyaan ke terakhir. Ini kan kosong nih. Tadi nggak bisa nih, gagal. Ini diisi. Sampai di sini. Sudah selesai isinya, silakan diisi. Enggak banyak, ini masih diisi. Ini diisi ya. Semua diisi. Silakan diisi. Semua ya, sampai kolom terakhir diisi semua. Ya. Hidup nggak mati langsung. Kalau nampol langsung mati ya. Ini punya 12 Bu. Ini Mik. Ini 12 pada Mik. Nah, ini Bu yang anu Bu. Ini. Oke, silakan diisi dulu kesimpulannya di situ, isi titik-titik ini. Kan bisa lihat dari sini. Kan bisa dilihat dari sini. Ya, pokoknya sampai seberapa? Sampai sini loh. Ya. Oke, silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Apa yang harus diisi? Nah, kan sudah ngantuk, ini diisi. Ya, ini apa yang kamu pelajari pada pembelajaran hari ini, tulis. Ya, apa sesuai dengan ini kamu? Ya, tunggu sebentar. Oke, ini diganti power supply. Baterai dulu, iya, diganti tabelnya kayak gitu. Kemudian langsung keadaannya lampu ini dikosongin aja nggak apa-apa. Ini ditulis baterainya berapa volt, power supply-nya berapa volt sama berapa volt. Nah, untuk kesimpulannya baca di presentasi tadi itu kan ada kesimpulan jangan langsung disalin gitu. Ya. Nandio. Oke, silakan didiskusikan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Ada kelompok yang belum selesai? Lagi nulis? Oke, silakan diselesaikan, Nak. Kelompok 3 sudah selesai? Mengisi kolom titik-titiknya sudah selesai? Oke, silakan diisi. Nah kan ini tolong diisi lah, nah apapun itu diisi, apapun diisi. Kan ini pertanyaan untuk kalian, apa tantangan yang Anda rasakan selama mempelajari materi hari ini? Apa? Bingung ya ditulis bingung. Seperti itu. Asal keisi aja ya Bu. Hah? Asal keisi ada. Ya yang penting keisi, kan itu kan jawaban jujur dari kalian, jawaban jujur dari kalian. Misalnya bingung ya ditulis bingung. Misalnya bingung HP-nya, kalau bingung ditulis bingung. Ya. Sudah selesai? Belum?
Sudah selesai nulisnya? Belum. Habis ini diputus lagi. Habisin terus ya. Ini yang belakang belum diisi? Belum. Sudah selesai? Oke, kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Oke, kelompok 3 selesai? Sedang mengerjakan. Kelompok 4 selesai? Sedang mengerjakan. Kelompok 5? Sudah? Oke, karena sudah selesai, sekarang perhatikan lagi ke depan. Mari kita presentasikan hasil dari penyelidikan atau eksperimen yang telah dilakukan oleh masing-masing kelompok. Jadi, Ibu persilahkan yang akan presentasi duluan, silahkan. Untuk kelompok 1 silahkan untuk presentasi. Yang lainnya mohon diperhatikan, temannya mempresentasikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau misalnya mau berdiskusi, silahkan didiskusikan. Oke, silahkan kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan hasil eksperimennya. Oke, yang lain suaranya. Oke, perhatikan temannya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Dalam percobaan yang telah kami lakukan, kami memperoleh data sebagai berikut. Kendaraan memakai 1,5 volt. Kendaraan listrik yang diukur pakai meter. Keadaan nyala lampu, baik menyala redup. 2. Kendaraan power supply 3 volt. Kendaraan listrik yang diukur pakai multimeter 3 volt. Keadaan nyala lampu, baik menyala terang. Power supply 6 volt. Kendaraan listrik yang diukur pakai multimeter 6 volt. Putus atau tidak menyala. Dari di atas akan diperoleh kesimpulan bahwa lampu akan berfungsi dengan baik jika menggunakan tegangan yang sesuai dengan spesifikasi dari lampu. Apabila tegangan yang diberikan kurang dari tegangan yang lampu dibutuhkan, maka keadaan nyala lampu akan redup dan sebaliknya. Apabila tegangan yang diberikan lebih dari tegangan yang dibutuhkan, maka lampu akan betul. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ketidakstabilan tegangan akan berpengaruh terhadap komponen elektronik dan ini membutuhkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dari hasil diskusi dan indikasi yang memperhatikan, solusinya adalah menggunakan alat penstabil tegangan atau disebut tegangan divisor. Adapun kalau kami telah mendesain program stabilizer yang bisa digunakan pada kendaraan seperti mobil. Mobil modern memiliki keunggulan tentang komponen listrik yaitu lampu depan, daya LCD, ini mengambil dari itu dan semuanya mengambil daya dari aki mobil. Alternator harus menyuplai daya listrik untuk aki mobil supaya bisa mendistribusikan daya pada komponen-komponen elektrik ini. Saat kondisi daya rendah, misalnya audio, AC, lampu depan, dan lain-lain dimatikan. Kemudian daya listrik kemudian digunakan untuk mengisi daya baterai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan jika ada yang ingin
ingin ditanyakan pada kelompok 1 dipersilakan. Oke, silakan berdiri. Kami akan jawab pertanyaan dari kelompok 3. Dari hasil apakah fungsi stabilizer pada mobil? Dari hasil indikasi yang kelompok kami lakukan bahwa fungsi dari stabilizer pada mobil adalah satu, membuat aliran listrik pada internal mobil menjadi stabil. Dua, memudahkan Anda melakukan starter untuk menghidupkan mobil. Tiga, dalam lampu mobil bisa bergerak. Empat, kinerja AC mobil menjadi maksimal. Lima, membuat usia aki mobil panjang. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak, cukup. Tutup. Jika tidak ada lagi kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangannya untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil dari presentasinya. Oke, sebelum kita simpulkan, silakan untuk yang mau presentasi kelompok berikutnya dipersilakan. Oke, silakan untuk presentasi. Oke, silakan. Jangan lupa nanti ada penanya ya. Jangan lupa nanti ada penanya 1. Oke, silakan. Kelompok berapa yang mau presentasi ini? Kelompok 3. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yang mau presentasi. Oke, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Oke, yang lain seperti biasa diperhatikan kelompoknya ketika presentasi. Apabila ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan bertanya. Silakan. Kakinya benar tidak duduknya. Oke, diperhatikan depan. Oke, dari kelompok berapa? Apakah ada tugas bisa menentukan stabilizer
Jawabannya tidak hanya untuk peralatan rumah tangga, seperti kulkas, ada yang bisa menggunakan tabir, tetapi seperti komputer, televisi, dan peralatan dengan alat tegangan yang bisa menggunakan tabir. Apakah ada yang bertanya lagi? Oke, silakan sebutkan nama dan dari kelompok mana. Nama dari kelompok 3. Apakah satu stabilizer bisa digunakan secara bersama-sama untuk beberapa peralatan elektronik rumah tangga? Bisa satu stabilizer digunakan secara bersama-sama untuk televisi dan kulkas? Jawab, terima kasih. Pertanyaannya saya akan menjawab. Ini tergantung dari spesifikasi peralatan yang berlaku itu dan spesifikasi dari stabilizer itu sendiri. Karena cara kerja stabilizer terdapat dua faktor yang sangat menentukan, yang mana dua faktor tersebut berbeda untuk menentukan penggunaan stabilizer. Faktor pertama yaitu kapasitas nilai yang dimiliki oleh barang elektronik yang sudah tercapai. Sementara itu, faktor kedua adalah kapasitas yang diberikan oleh stabilizer itu sendiri. Stabilizer memerlukan nilai listrik yang memiliki tekanan yang sesuai dengan spesifikasi semakin besar perubahan toleransi baik tekanan rendah tentu semakin baik. Masih ada lagi yang ingin menanyakan? Tidak ada lagi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan. Silakan diberi tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke ya, tadi sudah disampaikan presentasi dari kelompok 1 sama kelompok 3. Oke, karena waktu kita dibatasi, jadi yang presentasi hari ini cukup 2 kelompok saja. Jadi dari hasil tadi dapat kita simpulkan, ternyata nih yang namanya listrik menggunakannya nggak boleh sembarangan, harus sesuai dengan spesifikasi dari peralatan elektronik. Kalau tegangannya terlalu tinggi dari spesifik alat elektronik, apa yang terjadi? Putus atau rusak peralatan elektroniknya. Kalau lampu tadi akan mati seperti itu ya. Nah, kalau misalnya tegangan yang diberikan kurang, maka nyala lampu akan redup. Hal sama pun terjadi ketika peralatan elektronik yang digunakan ternyata tegangannya kurang, berarti fungsinya juga kurang maksimal seperti itu ya. Nah, selanjutnya, ini ada beberapa contoh sumber listrik. Ternyata sumber dari energi listrik tadi tidak hanya dari baterai. Kalian menggunakan apa tadi sumbernya? Yang satu baterai, yang satu power supply. Asalnya dari mana? Dari listrik AC, seperti itu ya. Nah, di sini ada yang namanya baterai, sumber energinya. Ada juga dari generator. Ada juga dari apa ini? Gambar apa ini? Oke, aki ya, aki dari kendaraan. Ini beberapa sumber dari energi listrik. Selanjutnya, mari kita melakukan penilaian harian. Jadi di sini Ibu akan memberikan soal. Silakan soalnya dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Setelah selesai, di lembar LKPD ada yang namanya refleksi. Sudah ditampilkan ini refleksinya. Apa yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran hari ini? Apa tantangan yang Anda rasakan selama mempelajari? Kemudian hal baik apa yang muncul? Apa yang perlu ditingkatkan? Kemudian pilih gambar yang mewakili perasaan Anda. Di situ sudah ada di LKPD-nya sambil Ibu memberikan soal yang harus kalian kerjakan. Oke? Silakan. Ini direfleksi. Oke. Mohon perhatikan karena di LKPD ada refleksi, silakan refleksinya dikerjakan terlebih dahulu. Ibu beri waktu 5 menit di refleksinya.
LKPD-nya di lembar bagian terakhir. Oke, sudah dikerjakan? Oke, dikerjakan lembar refleksinya. Ada 5 pertanyaan, itu dikerjakan semua. Ada ya? Oke, dikerjakan semua. Iya, betul. Ada 5 pertanyaan, dikerjakan semua. Tolong disimpan. Ini sudah refleksinya tadi sudah dikerjakan. Refleksinya ini tolong dikerjakan. 5 soal ini dikerjakan karena harus dikumpul. Oke, silakan diisi. Kalau ada yang bingung dengan pertanyaannya boleh bertanya. Nih, pertanyaan pertama, apa yang sudah kalian pelajari dari pembelajaran hari ini? Silakan ditulis. Kemudian, apa tantangan yang Anda rasakan? Apa tantangannya selama belajar pada hari ini? Praktikumnya, gunain power supply-nya kayak mana? Kemudian menggunakan alat ukur listriknya kayak mana? Oke, selanjutnya ke pertanyaan ketiga, hal baik apa yang muncul pada pembelajaran hari ini? Silahkan ditulis juga hal baik apa yang muncul pada pembelajaran hari ini. Misalnya nih, oh setelah belajar pada kelompok hari ini saya bisa menggunakan multimeter secara baik dan benar misalnya. Tadinya asal-asalan atau tadinya ternyata belum ngerti, sekarang sudah ngerti. Pertanyaan keempat, apa yang perlu ditingkatkan? Silahkan ditulis apa yang perlu ditingkatkan. Ini TKJ tadi kelompok berapa? Kelompok 5 ya ini ya? Yang kelompok 5. Cuma 4 orang. Ini satunya siapa ini? Ini betul nggak kelompok 5 isinya ini? Cuma 4. Kamu siapa? Ini siapa? Fikri, mana Fikri? Oh, di situ juga Satrio. Satrio. Bilang Olva. Di sana juga Raihan. Cuma Satrio sama Raihan. Kamu? Bilang Isan. Kamu? Siapa? Raditya. Belum nulis tadi ya? Udah nulis belum? Sama satu lagi yang belum. Sisanya berarti kelompok sebelah ya. Oke, sudah selesai. Boleh dikumpulkan LKPD-nya ke depan. Silakan LKPD-nya boleh dikumpulkan ke depan. Silakan. Oke, LKPD-nya silakan dikumpulkan ke depan. Oke, 3 kelompok lagi. LKPD-nya silakan dikumpulkan ke depan untuk kelompok 1, kelompok 3. Belum? Oke ya, nggak apa-apa. Ya, dikumpulkan aja, nggak apa-apa nanti. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sudah LKPD-nya, Mbak sini, silakan dikumpulkan. Udah, nggak apa-apa, nanti diisi lagi. Oke, LKPD-nya silakan dikumpulkan.
Dirapikan kembali alat-alatnya. Nggak apa-apa sih. Gitu kan. Oke, karena LKPD-nya sudah dikumpul semua, sekarang silakan sebelum melakukan evaluasi pembelajaran atau pengambilan nilai yang terakhir, rapihkan semua alat yang sudah kalian pakai, disusun yang rapi di mejanya masing-masing. Power supply-nya di-off-kan, listriknya dicabut, kemudian multimeternya dirapikan kembali. Oke, silakan dirapikan. Oke, dirapikan kembali nak, yang rapi udah dicabut. Udah, ini tadi mana ini tutupnya tadi? Hah? Udah, tapi ditutup dulu, jangan langsung masuk. Dirapikan dulu, dirapikan, masukin lagi ke kardus ya. Power supply-nya dirapikan, oke. Oke, kalau sudah silakan duduk lagi di tempatnya masing-masing. Oke, kalau sudah silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ya, dicabut. Ya, dicabut. Kalau susah nanti aja nak, nggak apa-apa. Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing kembali setelah dirapihkan. Oke, sudah. Oke, biarin aja. Oke, silakan duduk. Nak Lutfian, silakan duduk. Oke, silakan duduk pada tempatnya. Oke. Setelah kita selesai melakukan refleksi peserta didik, 5-5-nya sudah kejawab semua. Berarti sebelum kita ke penutupan atau penyelesaian kegiatan pembelajaran pada hari ini, nanti akan Ibu kirimkan. Oke, sudah. Nanti akan Ibu kirimkan soal evaluasi melalui Google Classroom. Silakan nanti dibuka evaluasinya dan silakan dikerjakan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan pada materi pembelajaran hari ini? Sudah paham? Oke. Jadi Ibu berikan sedikit kesimpulan kembali bahwasannya yang namanya energi listrik itu sangat dibutuhkan bagi kehidupan kita. Apa yang dimanfaatkan di energi listrik itu adalah konversi energi. Nah, konversi energi ini akan kita bahas pada pertemuan nanti atau pada pertemuan besok. Jadi ini yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contohnya pada kipas angin. Nah, ini kita manfaatkan perubahan energi listriknya atau konversi energinya. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Jika tidak ada pertanyaan, kita juga harus siap-siap. Boleh ketua kelas untuk pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita tutup. Sadaqallah
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Khususnya berguna untuk masa depan. Begitu ya. Oke, kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya besok. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.